Kenalkan, nama saya Leni Martin Panggua, NPM 1940 10 10 55, lokal aquaculture B. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang moluska, dan saya memilih salah satu organisme yaitu cumi-cumi. Pengertian dari cumi-cumi. Cumi-cumi merupakan kelompok hewan yang cephalopoda besar atau jenis moluska yang hidup di laut. Nama itu cephalopoda dalam bahasa Yunani berarti kaki kepala. Hal ini karena kakinya yang terpisah menjadi sejumlah tangan yang melingkari kepala. Dalam hal ini, seperti semua cephalopoda, cumi-cumi dipisahkan dengan memiliki kepala yang berbeda. Akson besar cumi-cumi ini memiliki diameter 1 mm. Cumi-cumi banyak digunakan sebagai makanan. Morfologi cumi-cumi. Tubuh cumi-cumi dapat dibedakan atas kepala, leher, dan badan. Kepala cumi-cumi besar, matanya berkembang dengan baik karena dapat berfungsi untuk melihat. Mulutnya terdapat di tengah-tengah, dikelilingi oleh 10 tentakel. 2 tentakel panjang dan 8 tentakel lebih pendek. Tentakel panjang berfungsi untuk menangkap mangsa dan berenang. Pada setiap tentakel terdapat alat penghisap atau skar. Di sisi kiri dan kanan tubuhnya terdapat sirip yang penting untuk keseimbangan tubuh pada dinding. Permukaan dorsal terdapat pen yang penting untuk menyangga tubuh. Seluruh tubuh cumi-cumi terbungkus oleh mantel. Di bagian punggung, mantel melekat pada badan, sedangkan di daerah perut tidak melekat, sehingga terbentuk rongga disebut rongga mantel. Cumi-cumi dapat bergerak dengan 2 cara, yaitu dengan menggunakan tentakel dan dengan menyemprotkan air dalam rongga mantel. Bila rongga mantel penuh air dan air menyemprot melalui sifon, menyebabkan tubuh cumi-cumi terdorong mundur. Semprotan air menimbulkan dorongan yang sangat kuat terdapat tubuh cumi-cumi, sehingga timbul gerakan seperti panah. Itulah sebabnya cumi-cumi sering disebut panah laut. Alat pencernaan cumi-cumi terdiri atas mulut, farinks, kerongkongan, lambung, usus buntu, usus, dan anus. Pencernaan cumi-cumi telah dilengkapi kelenjar pencernaan yang meliputi kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Makanan cumi-cumi adalah udang-udangan, moluska lain, dan ikan. Anus cumi-cumi bermuara pada rongga mantel. Cumi-cumi hanya dapat berkembang baik secara kawin. Alat kelaminnya terpisah, masing-masing alat kelamin terdapat di dekat ujung rongga mantel dekat saluran yang terbuka ke arah corong sifon. Cumi-cumi betina menghasilkan telur yang akan dibuahi di dalam rongga mantel. Kemudian telur yang sudah dibuahi dibungkus dengan kapsul dari bahan gelatin. Telur yang menetas menghasilkan cumi-cumi muda berukuran kecil. Hewan ini mempunyai kepala yang besar dan bermata sangat tajam. Pada kepala terdapat 8 tangan dan 2 tentakel. Umumnya mereka juga memiliki kantong tinta yang menghasilkan cairan tinta hitam yang akan disemburkan ke dalam keadaan bahaya untuk menghindari diri dari musuhnya. Cephalopoda bernapas dengan insang dan memiliki organ indera serta sistem saraf yang berkembang baik, yang berguna untuk pergerakan dan mencari mangsa. Mata cephalopoda dapat melihat dan berfungsi seperti vertebrata. Cangkang cumi-cumi kecil berupa lempengan yang melekat pada mantel. Cumi-cumi dapat bergerak sangat cepat dengan cara menyemprotkan air dari bawah mantelnya. Bila dalam bahaya, cumi-cumi
melarikan diri sambil menyemprotkan tinta berwarna hitam bersama-sama dengan air yang digunakan untuk bergerak, dan cairan ini akan menghambat lawan. Di dalam mulutnya terdapat 2 radula. Ukuran tubuhnya bervariasi dari beberapa sentimeter hingga puluhan meter. Kecuali Nautilus, semua anggota tubuh Cephalopoda tidak terlindungi oleh cangkang. Struktur tubuh anatomi pada cumi-cumi. Cumi-cumi merupakan hewan yang cukup unik karena memiliki kaki di kepalanya yang kita mengenalnya dengan sebutan tentakel. Tentakel ini berada di sekitar atau mengelilingi mulut hewan yang satu ini. Untuk jumlah tentakel ada pada kebanyakan cumi-cumi ialah sekitar 10 buah, yang dimana setiap tentakel memiliki penghisap di ujungnya. Untuk tubuhnya makhluk ini berbentuk silindris, di mana meruncing di bagian belakangnya. Pada tubuh cumi-cumi tidak memiliki tulang luar dan tulang dalam yang cukup keras untuk melindungi tubuh cumi-cumi tersebut, yang sehingga tubuh cumi-cumi cenderung lunak. Tubuhnya pun terdiri dari 2 bagian, yakni bagian mantel dan rongga tubuh. Mantel ini cukup tebal dan berotot untuk melindungi bagian rongga yang ada di dalamnya, yang dimana mantel ini menutupi rongga tubuhnya dari bagian leher sampai bagian belakang tubuhnya. Di dalam rongga cumi-cumi terdapat tinta yang dalam hal ini berguna untuk melindungi diri. Dan pada bagian belakang tubuh cumi-cumi juga dilengkapi dengan ekor yang menyerupai sirip. Habitat cumi-cumi. Pada cumi-cumi menghuni perairan dengan suhu antara 8-32 derajat Celcius dan salinitas 8,5 sampai 30 per mil. Terjadinya kelimpahan cumi-cumi ditunjang oleh adanya zat hara yang terbawa arus dari daratan. Daerah penyebaran cumi-cumi ialah di perairan Pasifik Barat, Australia Utara, Pulau Filipina, bagian utara Laut Cina Selatan hingga Jepang. Untuk penyebaran cumi-cumi di seluruh perairan Indonesia hampir merata, yang penyebaran cumi-cumi hampir di seluruh dunia ini, mulai dari pantai hingga laut lepas, mulai permukaan sampai kedalaman beberapa ribu meter. Sekian dari presentasi yang saya dapat berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua.